Polisi tangkap pelaku curi motor modus tawarkan bantuan. ASN gelar latihan hadapi bencana gempa. Lahan tak produktif disulap jadi lokasi agrowisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Edir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus satu komplotan pencuri sepeda motor yang tercatat sudah 32 kali beraksi. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Ini adalah video amatir yang direkam petugas Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara saat mengungkap pelaku pencurian sepeda motor dengan modus berpura-pura menawarkan bantuan. 3 pelaku yang diringkus tercatat sudah 32 kali melakukan pencurian. 12 diantaranya dilakukan di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu. Pelaku biasanya mengincar pengendara sepeda motor wanita dan menyebut sepeda motor korban mengalami bocor ban, oli bocor, hingga ban motor korban oleng. Kemudian saat korban berhenti memeriksa motornya, pelaku berpura-pura menawarkan bantuan. Di saat inilah pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku juga tak jarang melukai korbannya yang mencoba melawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh bilang salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus ini merupakan residivis. Selain pelaku, petugas juga menangkap penadah dan menyita 28 unit sepeda motor dengan rincian 2 sepeda motor pelaku, 26 sepeda motor korban. Apabila ada orang yang mengikuti kita dari belakang dengan alasan memberikan informasi bahwa ban kita bocor ataupun oleng ataupun oli bocor, segera jalan menuju area yang ramai. Jangan artinya terpengaruh atas himbauan yang merupakan modus operandi daripada para pelaku untuk melakukan pengambilan ataupun pencurian kendaraan bermotor. Kini pelaku telah ditahan dan terancam penjara 4 tahun, melanggar pasal 372 junto pasal 378 KUHP tentang penipuan, atau maksimal dapat dihukum penjara 12 tahun, karena dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penggerebekan barak narkoba di Jalan Kelambir 5 Medan diwarnai aksi lompat ke sungai. Sejumlah pria berhasil diamankan. Barak narkoba yang digerebek petugas ini tepat berada di tepi sungai. Untuk sampai ke lokasi, petugas juga harus melewati pemukiman padat yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Saat petugas tiba, sejumlah pria yang diduga pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Beberapa di antaranya berhasil ditangkap. Mereka yang ditangkap mengaku sebagai pengguna narkoba dan sengaja datang untuk mengkonsumsi narkoba di barak-barak yang ada. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita sejumlah alat hisap sabu yakni bong dan beberapa plastik pembungkus sabu. Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang barak narkoba yang selama ini jadi sumber peredaran narkoba terpaksa dihancurkan dan dibakar agar praktik serupa tidak kembali dilakukan. Lokasi barak narkoba juga akan terus diawasi. Memang terjadi kejar-kejaran, namun dalam hal ini tim bersama jajaran masih bisa mengamankan beberapa yang kemungkinan terlibat penuh di TKP ini. Kawasan ini masih akan kita awasi. Ya, sebagai wujud komitmen tadi, secara kontinu dan berkesinambungan, salah satu Kelambir 5 ini ada menjadi titik merah yang akan terus kami pantau
apabila ada pergerakan ataupun hal-hal seperti di belakang, dan komitmen kami adalah memberantas hal tersebut. Pengguna narkoba yang diamankan dari lokasi penggerebekan akan dimintai keterangannya guna meringkus pemasok narkoba di barak tersebut. Pelaku narkoba juga akan direhabilitasi untuk menyembuhkan kecanduannya dari narkoba. Saudara, seorang pria diduga mencuri buah jeruk di komplek Pasar Buah Brastagi ditangkap dan diikat warga. Pria tersebut diamankan personel Koramil 03 Brastagi. Pria di foto ini diduga sebagai pelaku pencurian buah jeruk milik pedagang di kawasan Pasar Buah Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pria ini tertangkap saat mencoba mengambil jeruk dari salah satu kios milik pedagang, namun aksinya tertangkap tangan oleh penjaga malam. Warga kemudian mengikatnya di sebuah tiang. Perbuatan pria ini membuat warga marah. Pria tersebut langsung diselamatkan oleh personel Koramil 03 Brastagi yang sedang patroli. Menurut Danramil 03 Brastagi Mayor Vincent Bangun, peristiwa tersebut telah diatasi oleh personel yang saat itu sedang patroli di lokasi tersebut. Pelaku langsung dibawa agar tidak menjadi bulan-bulanan warga. Tadi pagi itu kebetulan sekitar jam 7 kurang 10, anggota kita itu seperti biasa melaksanakan patroli pagi ke arah kota. Nah, pas di depan pajak buah Brastagi itu ada seorang masih muda diikat di tiang listrik oleh warga penjaga malam pajak buah. Nah, babinsa kita ini berhenti menanyakan karena posisinya diikat di tiang itu sudah ada bekas dipukul. Nah, informasi tersebut didapatkan bahwa si korban ini diduga hendak mencuri buah. Selanjutnya, pria tersebut diserahkan ke Polsekta Brastagi untuk dilakukan penyelidikan. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. ASN latihan hadapi gempa, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, mengantisipasi bencana gempa, kebakaran, dan tsunami, ASN di gedung pemerintah Kota Medan ikuti latihan antisipasi gempa. Suasana rapat seketika panik. Silakan berlindung gempa. Suasana rapat seketika berubah panik ketika alarm gempa menyala di sepanjang sudut kantor Balai Kota Medan Selasa siang. Seluruh aparatur sipil negara yang berada di dalam gedung panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan balai. Tim penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, PMI, serta Vertical Rescue berupaya menyelamatkan sejumlah pegawai yang masih terjebak dalam bangunan. Menurut Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, kegiatan ini sengaja melibatkan seluruh unsur agar seluruh instansi dapat berkoordinasi saat menghadapi bencana. Kita mengingat kembali, bahwasanya namanya bencana tidak akan ada yang tahu kapan datangnya. Jadi kita semua yang ada di sini, saya sendiri, bahkan rekan-rekan dari OPD dan di tingkat kewilayahan, setidaknya harus memahami apa yang harus dilakukan duluan apabila terjadi bencana. Simulasi dan latihan penanggulangan bencana ini rencananya akan terus dilakukan di lingkungan Pemko Medan. Seluruh instansi dapat bergerak cepat mengatasi bencana. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca viral video penganiayaan yang terjadi di rumah ibadah di kota Sibolga, Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara meminta agar tempat ibadah lebih terbuka untuk tempat persinggahan. Seorang pemuda dikenal bernama Arjuna Tamaraya meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan saat berada di masjid di kota Sibolga, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu. 5 orang pelaku telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Sibolga. Sebelumnya, korban singgah ke masjid untuk beristirahat, namun mendapat larangan dari salah satu pelaku.
Melihat korban tetap beristirahat di masjid, korban kemudian dianiaya sejumlah pria hingga menyebabkan meninggal dunia. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sangat menyesalkan terjadinya penganiayaan di tempat ibadah. Bobi mengimbau agar masyarakat bisa lebih bertoleransi kepada warga yang akan singgah atau beristirahat di rumah-rumah ibadah. Tapi sekarang sudah jarang ya, kan sering ada bacaan dilarang tidur di masjid. Ya, saya rasa kalau untuk istirahat, apalagi orang musafir, itu juga di agama kita juga diprioritaskan untuk dibantu. Nah, jadi apa salahnya sih kalau untuk masjid itu boleh dijadikan tempat persinggahan atau tempat istirahatan. Nah, selagi digunakan juga masih dalam aturan-aturan yang baik ya. Saat ini, kepolisian telah menahan pelaku dan akan menjerat pelaku dengan pasal 338 subsidi pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan serikat buruh berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak agar gubernur menetapkan upah minimum 10%. Dengan membentang spanduk berisi desakan pada pemerintah untuk menaikkan upah minimum 10%, puluhan serikat buruh bertahan di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan seperti meminta kenaikan upah minimum 10% pada tahun 2026. Kemudian meminta Menteri Tenaga Kerja mengakomodir Undang-Undang Tenaga Kerja yang direkomendasikan serikat buruh, hingga minta pembentukan Satgas Perlindungan Upah agar tidak ada lagi perusahaan yang tidak membayar upah. Ketika Dewan Pengupahan Gubernur tadi menyampaikan bahwa perlu juga didengarkan suara-suara dari Apindo, Kadin untuk memutuskan 10% ini. Tapi pada prinsipnya gubernur respon sangat baik terhadap tuntutan kita ini. Setelah menyampaikan aksi dan orasinya, perwakilan masa aksi diterima langsung Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Kepada para buruh, Bobi Nasution menyampaikan pemerintah memastikan mendukung kesejahteraan buruh, namun buruh diminta menjaga kondisi iklim usaha bagi para pengusaha. Pemerintah daerah disebutkan sangat menyoroti berbagai biaya di luar operasional yang harus dikeluarkan pengusaha, yakni pungutan liar yang dilakukan berbagai pihak. Nantinya akan dibentuk satuan tugas dalam memberantas pungutan liar. Nanti kita satgasnya isinya selama hanya pemerintah dengan pelaku usaha dengan APH. Nah, ini kita ikutkan serta juga teman-teman serikat buruh. Karena apa? Karena ini tempat kerja mereka juga harus ikut terlibat melindungi. Tadi kalau misalnya uang yang pungli tadi bisa ditekan angkanya, tentunya kos dari pelaku usaha juga akan turun sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para buruh. Selain tuntutan upah, buruh juga menyampaikan agar pemerintah membangun perumahan tipe 36 untuk buruh dengan cicilan Rp700.000 per bulan dengan tenor 15 tahun. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lahan tak produktif jadi lokasi wisata. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, wisata kebun anggur di kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo ramai dikunjungi warga. Selain pemandangan indah, pengunjung juga mendapatkan edukasi tanaman anggur. Berawal dari peristiwa COVID-19 beberapa tahun lalu, petani di lingkar kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mulai mengelola kebun edukasi anggur. Kebun edukasi yang diberi nama Jeep Farm ini merupakan kebun anggur terbesar di Sumatera dengan 10 varietas anggur, menggunakan sistem greenhouse agar hasil dan kualitas meningkat, serta mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan terhindar dari gangguan hama. Para petani juga berhasil mengembangkan varietas anggur di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Seiring perkembangannya, kini kebun edukasi ini menjadi lokasi wisata baru. Pengunjung mengaku senang dapat melihat langsung anggur segar tumbuh di dataran tinggi.
Dari Tiga Binangan. Ini kesini ngapain nih Kak? Nengok buah anggur. Gimana Kak? Melihat langsung ini Kak? Iya, cantik kali lah. Perlu dibudidayakan ini. Manis sekali, tadi kucuri satu. Manis sekali. Iya. Seneng nggak Kak adanya edukasi tanaman di wilayah Karo nih Kak? Senang kali lah Bang. Iya kan gini nanti kan udah bisa nanti petani-petani yang lain pun diajari kan. Jadi kan menambah income petani. Cocok juga lah Bang. Sementara pemilik kebun anggur Cipta Meliala menyampaikan dengan adanya kebun anggur ini dapat kembali memotivasi para petani untuk kembali semangat berkebun pasca bencana di Lingkar Sinabung. COVID yang kemarin, tahun 2019, kita beralih dari usaha buah dan memulainya ke usaha pertanian. Oke, siap. Bang, ini menarik nih Bang, pertanian di sini kita mengembangbiakan anggur yang saat ini kalau kita lihat sedikit tumbuh di dataran tinggi nih Bang, seperti apa nih? Suka dukanya atau seperti apa nih Bang? Sebetulnya anggur ini bagusnya di MDPL 600 sampai 900, tapi kita mencoba kita di MDPL 1300 supaya bisa untuk inovasi, untuk bergerak bidang pertanian, untuk sekaligus untuk memperbaiki ekonomi sekitaran wilayah-wilayah di dataran tinggi, khususnya di daerah Gunung Sinabung. Inovasi baru pertanian ini diharapkan dapat memotivasi petani lain untuk mengembangkan kreativitas mereka, sekaligus membuka lokasi wisata baru. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, di tengah menjamurnya kafe kekinian di sudut kota, ada satu tempat makan sederhana yang justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Namanya Warung Pondok Kelapa. Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai menu di bawah pohon. Berbeda dengan tempat makan modern yang ramai dengan dekorasi lampu, bunga estetik, atau spot foto yang dirancang untuk media sosial, Warung Pondok Kelapa memilih jalan lain, kesederhanaan, dan keaslian suasana alam. Pengunjung yang datang dapat memilih tempat makan di meja panjang atau lesehan di tikar di bawah pohon kelapa secara langsung. Semilir angin yang berhembus di antara pepohonan kelapa, suara serangga khas pedesaan, dan aroma masakan rumahan yang menggoda selera berpadu menjadi suasana yang menenangkan. Menu andalan warung ini pun sesederhana tempatnya. Seporsi mie sop hangat yang gurih dan air kelapa muda segar menjadi favorit para pengunjung. Uniknya, kelapa yang dipesan langsung dari pohon yang tumbuh di sekitar warung, memberi sensasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan untuk harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, hanya Rp5.000 untuk mie sop dan kelapa muda. Sementara menu lain seperti es teler, gorengan, mie bakso tetap dijual dengan harga terjangkau. Adit, pengunjung dari luar Deli Serdang, mengaku mie sop di Warung Pondok Kelapa ini sangat enak dan cukup murah. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati liburan dengan makan bersama di sini. Seperti apa sih Bu tanggapannya dengan makan makanan di sini? Makanannya ya cukup enak, tempatnya nyaman. Jauh-jauh juga sih dari Kebajahe, cuman pengen ngerasain mie sop ini aja. Saya sini. Ini dengan keluarga di sini udah pernah kemarin sebelumnya? Belum, baru ini. Ini sama keluarga. Nah, yang paling menarik apa di sini, Bu? Mie sopnya kayaknya ini. Mie sopnya enak. Enak. Sementara itu, Sandi, pengelola Warung Pondok Kelapa, mengaku membuka usaha warung ini dengan memanfaatkan lokasi yang ada. Di tengah kebun kelapa ini didesain dengan suasana yang sederhana dan harga yang terjangkau. Kayak kita kan terbatas biaya Bang, kita nggak ada kursi, kita nggak ada meja, jadi kita inisiatif ngambil lesehan, lebih irit biayanya. Dengan pohon-pohon kelapa ini seperti apa? Dengan pohon kelapa ini memang dari awal sudah ada. Jadi menggunakan peluang ya? Peluang. Dan untuk pohon kelapa ini kira-kira keunikan dari resto ini seperti apa sih? Kita kelapa minumnya dari kelapa sendiri, dan itu rasanya sih jauh lebih beda. Warung Pondok Kelapa bukan hanya tempat untuk mengisi perut, tetapi juga tempat untuk menyegarkan pikiran. Di tengah kebun kelapa yang rindang, pengunjung bisa merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Tanpa kemewahan, tanpa dekorasi berlebihan, hanya makanan sederhana, alam yang asri, dan kebahagiaan yang terasa apa adanya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah, hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.